Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Inung Takamori, dalam acara Ngobrol Santai Solo TV. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Coach Fusna Marzuko dari Lembaga Pelatihan Prima Kurnia Mandiri. Beliau adalah seorang Certified Parenting Advisor dan Certified Trainer Great Parenting NLP Smart Indonesia. Pemirsa Solo TV, kali ini kita akan membahas tentang karakter super. Dan kenapa kita memilih judul dengan karakter super? Kita tanyakan kepada ahlinya, Bunda Fusna Marzuko. Baik, terima kasih sekali Mas Inung. Kenapa kita memilih topik karakter super? Sebenarnya ini adalah hal yang urgent diketahui oleh para orang tua. Yes. Karena sebagai seorang parenting advisor, pada masa pandemi COVID-19 ini, semenjak Maret sampai dengan bulan Juli, itu banyak sekali orang tua yang meminta waktu untuk curhat, untuk nanya-nanya tentang anaknya, gitu. Jadi ini menjadi sebuah fakta bahwa ternyata orang tua tidak semuanya paham betul karakter anaknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari curhatan-curhatan itu kesimpulannya memang demikian. Bukti lainnya adalah ketika seseorang mempunyai anak 4, atas nama keadilan, gitu kan, mengatakan bahwa saya memberikan pembelajaran, mendidik, mengasuh dengan cara yang sama persis pada setiap anak-anak saya. Saya adil, begitu. Tapi sebenarnya sama ini justru tidak adil. Yang namanya adil adalah ketika pola pengasuhan, pendidikan, pembimbingan itu disesuaikan dengan karakter masing-masing. Karena setiap orang itu unik, bahkan kembar identik pun tidak sama. Bahkan perbedaan itu sampai kepada hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Cara tidur, cara menguap, cara batuk, itu setiap orang berbeda. Ya. Nah, apabila setiap orang berbeda, maka merupakan suatu hal yang kurang bijaksana apabila diperlakukan secara sama. Kan anak-anaknya berbeda, kok perlakuannya sama? Begitu Setiap ya? anak butuh perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakter tersebut ya. Betul, karena setiap orang itu khas dan unik. Iya. Setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekhasan masing-masing. Banyak orang mengatakan setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya lebih suka menggunakan kelebihan dan kekhasan. Karena Allah menciptakan manusia itu tidak kurang, tetapi khas, unik, yes, gitu ya. Nah, memang saya ambil materi, kita sepakat ya Mas Inung diskusi, oke, kita bicara tentang karakter super itu. Ya. Karena memang di masa pandemi COVID-19 ini, di mana orang tua lebih banyak WFH, work from home, betul. Kemudian anak juga ada pembelajaran jarak jauh, sekolah dari rumah. Orang tua ini jadi dari bangun tidur sampai anak tidur, itu melihat terus anaknya. Kalau selama ini, anak jam 6 sudah diantar ke sekolah, kemudian orang tua berangkat kerja, anak pulang sore hari karena banyakan full day school, orang tua juga baru pulang, kemudian mereka bersih-bersih, terus makan malam bersama, anak masuk ke dalam kamarnya untuk belajar. Orang tua juga beristirahat atau lembur kerjaan. Nah, kondisi yang seperti ini mengurangi quality time antara orang tua dan anak. Jadi, tidak tersedia waktu khusus untuk family. Sekarang, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, waktu berkumpul ini lebih banyak. Hendaknya waktu yang berkumpul lebih banyak ini digunakan untuk saling mengenali dan kemudian memberikan yang terbaik sesuai dengan karakter masing-masing. Tetapi ada beberapa orang yang justru merasa kebingungan bagaimana memperlakukan anak-anaknya dalam kondisi COVID-19 di mana waktu bertemu orang tua dan anak ini lebih banyak. Itulah latar belakang kenapa kita memilih tema karakter super. Baik, ini sangat menarik sekali pemirsa, karena yang dulunya adalah
anak-anak ini sekolah, bertemu dengan teman-temannya, atmosfernya dapet di sekolahan. Namun dengan adanya pandemik ini sekarang peran orang tua dibutuhkan lebih daripada itu, karena dari bangun sampai tidur lagi butuh pendampingan orang tua. Lantas bagaimana menjadi karakter yang super ini tadi? Oke, baik. Anak itu tumbuh dan berkembang. Ya. Ya, dari bayi kemudian sampai dia remaja, ya, anak-anak remaja dan kemudian dihantar pada masa dewasa. Satu hal yang orang tua harus tahu, mungkin kita awali dulu perbincangan karakter super ini dengan bagaimana mengasuh anak. Ya, saya akan bagi dalam pola pengasuhan yang sangat simpel karena tidak terlalu rumit untuk memahaminya. Dibedakan pada usia 0 tahun sampai 7 tahun, ya. 0 tahun di sini adalah masa di dalam kandungan. Masa Ya. dalam kandungan. Masa dalam kandungan pun orang tua sudah mulai mempersiapkan anaknya. Itulah sebabnya kenapa ada orang-orang yang Itulah sebabnya kenapa ada orang-orang yang dianjurkan untuk mendengarkan musik klasik supaya bayinya tenang, gitu kan? Kemudian ada juga yang mengatakan, yuk dengar murotal supaya anaknya jadi cerdas. Kan demikian. Jadi pola pengasuhan itu sebenarnya bisa ditarik sampai ke dalam masa kandungan. Beberapa hipnoterapis, kebetulan saya juga seorang hipnoterapis ya, itu menemukan kasus yang menimpa seseorang pada masa dewasanya, itu inti permasalahannya adalah ketika dia masih di dalam kandungan. Gitu. Jadi dia menemukan kasus ada hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, ketika kemudian digali, dia sampai pada masa yang ternyata ketika dia ada di dalam kandungan, orang tuanya berusaha untuk menggugurkannya. Sehingga itu masuk di dalam pikiran bawah sadarnya yang mengundang masalah ketika dia dewasa. Ini menarik sekali. Tema kali ini ada tentang hipnoterapi. Padahal kalau pikiran sadar manusia itu ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa pikiran sadar adalah 12% dan sisanya adalah pikiran bawah sadar. Itu bagaimana menurut Coach Fusna? Yes. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar atau sering disebut PBS atau conscious mind dan subconscious mind. Ya, kalau orang mengatakan ada subconscious mind, ada unconscious mind. Subconscious itu pikiran bawah sadar, kalau yang unconscious mind itu adalah pikiran tidak sadar, gitu ya. Memang fakta-fakta menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar ini lebih menentukan bagaimana seseorang merespon, bagaimana bereaksi, karena semua tertanam. Lebih dominan ya? Iya, semua tertanam. Otak kita itu sangat istimewa. Otak kita itu dikatakan terdiri dari 1 triliun sel. 1 triliun, bayangkan berapa banyaknya. Dan setiap selnya itu dikatakan bisa menyimpan 150.000 rumus. Wow. Ya, jadi misalnya ini Mas Ino senang membaca, ada banyak buku-buku yang dibaca gitu. Kenapa buku yang dibaca banyak banget kok tersimpan di otak? Ya. Mungkin para sahabat pernah membaca novel, ya, atau pernah misalnya ketika cinta bertasbih, atau mungkin